Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berjuang untuk tengkorak. Selama napas Xiao Yan menjadi lebih berat karena kerangka Dou Sheng, hantu tua Hai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak spiritual residu yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng juga benar-benar menghilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Hai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil bergegas dan bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya mendesah lega. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Telapak tangan dari kerangka Dou Sheng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya. Mata Tian Huo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang begitu menakutkan. Ini pasti teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Jika itu dilepaskan oleh elit sejati Dou Sheng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan setengah dari pegunungan Bone. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hehe, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung. Ziyan tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiao yang menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini yang selamat mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Dou Sheng. Xiao Yan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka putih giok yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Dou kelas Tian di atasnya, tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntung mereka semua terluka. Dari kelihatannya, kekuatan pihak kami paling terjaga sepenuhnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiao yang tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Hai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, diriku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Hai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju kerangka Dou Sheng di udara di atas lubang yang dalam.
Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Dou Sheng setelah banyak kerja keras. Akankah kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar? Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing Hizunze mendengus dingin saat tubuh hantu tua Hai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Dou Sheng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Hai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerak-gerakkan tubuh pada saat yang sama saat tangisan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Hai Xing. Masing-masing melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan tersebut langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan sengit yang menyerbu dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Hai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka bertiga menyerang bersama. Bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya berputar dengan aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir hantu tua Hai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Dou Sheng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian! Wajah hantu tua Hai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar lenyap. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangan besarnya dan menangkap lengan kerangka Dou Sheng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menarik dengan kekuatannya, bagaimanapun, angin yang sangat tajam dengan keras menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin tajam ini dari belakang, tangan hantu tua Hai Xing yang memegang kerangka Dou Sheng tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir punggungnya. Itu dengan paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huang Xuan. Bang! Angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengguncang hantu tua Hai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan pertahanan kerangka tersebut, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah hantu tua Hai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Dou Sheng. Dia tidak mengatakan apapun saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Hei, kamu ingin kabur? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Hai Xing tepat saat dia berbalik. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung menebasnya dengan kejam. Dentang! Penguasa berat itu meretas kerangka. Banyak percikan api meletus. Lengan Xiao yang juga diguncang hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengguncang hantu tua Hai Xing sampai dia mundur selangkah. Pada saat ini, trio Huang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Dou Qi dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Hai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Dou Sheng itu adalah harta karunnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Hai Xing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka mengerti alasannya hanya dengan sekejap mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan.
Aku menasihati mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Douzun untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang berubah sedikit setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa skill, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran rakus di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang didapat oleh mereka yang memiliki kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tuas Haising tampak sangat menyedihkan saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Hantu tuas Haising juga sangat menyedihkan. Setelah bertahan selama lebih dari selusin pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huang Xuan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah bertengkar, mereka bertiga menemukan peluang. Dou Qi yang besar dan perkasa secara langsung menyerang bahu kerangka Dou Sheng dengan keras. 3 gelombang Dou Qi yang besar dan kuat menghantam tempat kerangka yang sama pada saat yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retak! Kerangka Dou Sheng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak dapat menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tuas Haising mencengkeram tulang Dou Sheng dengan kuat. Tangan kirinya benar-benar langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan! Tulang di tangan hantu tuas Haising terlempar. Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung dengan marah. Tubuhnya melintas dan terbang menuju kerangka itu. Telah terlempar. Namun, tubuhnya belum bisa mencapainya saat sosok muda muncul lebih awal darinya. Ia meraih kerangka Dou Sheng dengan lengan kiri patah di tangannya. Xiao Yan, kamu mencari kematian! Hantu tua Haising segera menjadi marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan raungan hantu tua Haising. Tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing Hizunze juga dituduh dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan tergesa-gesa bertahan di telapak tangannya. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari perut kerangka. Setelah itu, dia menariknya dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Retak! Kerangka Dou Sheng sangat keras. Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiao Yan saat tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang. Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa lupa membuatnya meludahkannya hari ini. Teknik Dou Klastian milik Xiao Yan. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.